Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai'. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kita sampaikan pada siang hari ini, kebaikan terhadap kedua orang tua atau orang-orang yang kita sayangi ketika mereka tidak ada di samping kita. Ini kita ambil referensinya dari kitab Al-Adabul Mufrad, karya daripada Imam Al-Bukhari. Namun sebelumnya, pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah tentunya terlebih dahulu kita lapaskan, kita ucapkan kalimat alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari mengeluarkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami, kata para sahabat, pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, kami pernah bercengkrama, berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat sedang berbincang, sedang ngobrol dengan Rasulullah, faqala rajulun, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, adakah kesempatan untuk kami berbuat baik terhadap kedua orang tua kami jika mereka sudah tidak ada di samping kami? Ya Rasulullah, kata para sahabat, masih adakah peluang untuk kami berbuat baik terhadap orang-orang yang kami cintai, terhadap orang-orang yang kami sayangi, ketika orang-orang yang kami cintai, ketika orang-orang yang kami sayangi ini sudah tidak ada di samping kami, ya Rasulullah? Dan para jamaah, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai itu bisa jadi dia adalah ibu kita, bisa jadi dia adalah ayah kita, bisa jadi dia adalah nenek kakek kita, adik kakak kita, bahkan teman, sahabat dan rekan kita. Itulah kelompok yang mungkin orang-orang yang kita sayangi, itulah kelompok orang-orang yang kita cintai. Disinilah sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang kegelisahannya, tentang keresahan di hati para sahabat. Ya Rasulullah,
Orang-orang yang kami sayangi sudah tidak ada di samping kami. Orang-orang yang kami cintai sudah tidak ada di samping kami ya Rasulullah. Apakah ada peluang untuk kami berbuat baik terhadap mereka? Apakah ada kesempatan untuk kami tetap berbuat baik kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya, kata Rasulullah. Masih ada kesempatan bagi kalian untuk tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang kalian cintai ataupun yang kalian sayangi ketika mereka sudah tidak ada di samping kalian. Khisalun arba'un ay arba'u khisalin. Ada 4 hal sabda Rasulullah. Ada 4 macam kebaikan yang perlu kalian persembahkan untuk orang-orang yang kalian cintai kalau mereka sudah tidak ada di samping kalian. Nah, inilah para jamaah 4 hal ini kita sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Apa kebaikan yang pertama yang perlu kita suguhkan, yang perlu kita persembahkan untuk orang-orang yang kita sayangi kalau mereka sudah tidak ada di samping kita? Ad-du'a'u lahuma, mendoakan mereka. Ini doa inilah yang harus kita lapaskan. Kita harus mendoakan mereka setiap saat. Minimal para jamaah, ya Allah, ampunilah segala kekhilafannya, terima segala amal kebaikannya. Ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman sebagaimana taman yang ada di surga. Ya Allah, luas lapangkan dalam kuburnya. Ya Allah, jauhkan dari segala macam azab kubur. Demikian pula ya Allah, nanti pada hari bangkitnya, mohon ya Allah bangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, minimal untian doa inilah para jamaah yang terus menerus kita lapaskan, terus menerus kita ucapkan. Ini doa kita persembahkan untuk mereka. Sebab dalam satu riwayat para jamaah, kondisi orang-orang yang ada di alam barzah, pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap saat orang yang ada di dalam kubur itu selalu merebutkan sesuatu. Inilah pemandangan yang ada di alam kubur, mereka setiap saat merebutkan sesuatu. Tapi ada orang yang duduk manis, nggak ikut berebut. Ketika ditanya, ya Rasul, apa yang mereka perebutkan oleh orang-orang yang ada di alam barzah? Maka dijawab, mereka merebutkan doa kita, yang ketika kita berdoa, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di alam barzah. Sementara ada orang yang duduk manis, dia nggak ikut berebut. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang khusus mendapat kiriman doa dari keluarganya dan teman atau sahabatnya. Sumpama para jamaah, ya Allah, ampunilah ibu saya dan semua kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Secara khusus kita menyebut orang tua kita, atau dia adalah teman sahabat kita. Ya Allah, ampunilah sahabat saya dan semua kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, inilah doa yang diajarkan kita, yang perlu kita lapaskan, yang perlu kita ucapkan, karena ini kebaikan yang perlu kita persembahkan untuk mereka yang sudah tidak ada di samping kita. Karena itu dalam berdoa ini para jamaah, jelas dalil mutlak yang kita ambil di dalam Al-Quranul Karim, surah Ghafir atau surat yang ke-40 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini ayat yang masyhur, menjadi dalil bagi orang-orang yang berdoa. Wahai, kata firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, pasti saya kabulkan, kata Allah. Jadi dari surah Ghafir ayat 60 ini
dalil mutlak bagi kita. Allah memberikan pernyataan, Allah memberikan sebuah ikrar bahwasanya tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyatakan, jika kalian berdoa pasti akan saya kabulkan, kata Allah. Nah, jadi para jamaah selama ini ya jangan lagi keluar dari lisan kita, Ustadz saya sudah lama berdoa tapi doa kami belum dikabulkan. Ya, dalilnya jelas tadi, Allah memberikan pernyataan. Nah, yang perlu kita pahami para jamaah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Nah, itu dalam Al-Quran tadi, jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan. Pertama, dengan cara langsung Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan. Ini caranya Allah mengabulkan doa kita. Pertama, seumpama semalam kita berdoa, ya Allah semoga besok ya sehat walafiat, cuaca bagus, bisa ikut sholat berjamaah, mengikuti kajian, hadir kita. Nah, itu doa langsung dikabulkan. Jadi pertama, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan langsung sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan tapi dengan cara ditunda. Bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya terserah Allah. Ditunda, pasti dikabulkan doa kita, cuma ditunda. Mungkin bahasanya menunggu waktu yang tepat baru Allah kabulkan. Gak ubahnya seperti kita memiliki putra dan putri menginginkan sesuatu, kita akan berikan dia, tapi nunggu waktu yang tepat. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan tapi diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Mungkin selama ini para jamaah kita berdoa kepada Allah, ya Allah kita minta A dan terus A, tapi Allah beri B. Nah, inilah para jamaah. Karena itu kalau kita berdoa, ya Allah berikan kami yang terbaik menurut-Mu, bukan menurut kita. Karena kalau baik menurut kita, ya belum tentu baik menurut orang lain. Menurut orang lain baik, belum tentu menurut kita baik. Tapi kalau baik menurut Allah, mutlak seluruh lapisan akan menerima kebaikan itu karena sumbernya dari Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika berdoa, hendaknya kita harus mohon, ya Allah berikan terbaik kepada keluarga kami menurut-Mu ya Allah, berikan terbaik kepada kami menurut-Mu ya Rabb. Ini yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita, dikabulkan tapi diganti dengan yang lebih baik. Lalu yang keempat, cara Allah mengabulkan doa kita, dikabulkan jika kita berdoa pasti akan dikabulkan, tapi dengan cara dihindari kita dari malapetaka. Jadi selama ini kalau kita berdoa, ya para jamaah, jangan kita berkata doa kami belum dikabulkan, buktinya diri kita, keluarga kita terhindar dari malapetaka, terhindar dari musibah. Itu cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap berbaik sangka. Lalu yang terakhir, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi dengan cara Allah simpan untuk kebutuhan nanti di yaumal kiamah. 5 cara inilah sehingga benar firman Allah tadi dalam surah Ghafir, wahai hamba-hambaku, jika kalian berdoa kepadaku pasti Allah kabulkan. Tapi cara Allah mengabulkan doa kita langsung sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi Allah tunda, bisa jadi diganti dengan yang lebih baik, bisa jadi dihindari kita dari musibah, dari malapetaka, atau bisa jadi doa kita itu disimpan oleh Allah, nanti kita diberi ketika kita berada di yaumal kiamah. Nah, karena itulah kebaikan yang pertama perlu kita persembahkan kepada orang yang kita sayangi adalah mendoakan mereka. Dan hukum daripada berdoa itu adalah suatu yang wajib para jamaah. Kenapa? Inilah cara kita memastikan diri kita dijaga oleh Allah. Kalau kita berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, berarti Anda sudah memastikan dirimu dijaga oleh Allah.
Berbeda dengan orang yang begitu keluar dari rumah enggak baca doa, berarti dia tidak memastikan dirinya dijaga oleh Allah. Karena itulah ya, cara yang paling efektif untuk memastikan diri kita dijaga oleh Allah yaitu dengan berdoa. Berdoalah setiap tarikan napas kita, karena ini cara yang paling efektif untuk mengetahui bahwa diri kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Singkat para jamaah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebaikan yang perlu kita persembahkan kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang kita cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kita. Wal istighfaru lahuma, mengistighfarkan mereka. Kalau dia orang tua kita, minimal Rabbighfirli wali walidayya, itu mengistighfarkan mereka. Bahkan dalam hadis berikutnya yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad ini, Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatuhu, bahwasanya turfa, mana turfa itu diangkat, naik, diangkat derajat orang-orang yang sudah meninggal dunia itu di alam barzah. Berarti para jamaah, di alam barzah itu ada orang yang derajatnya rendah, ada orang yang derajatnya sedang, ada orang yang derajatnya turfa, tinggi. Lalu ditanya, fayaqul ya Rasulullah ayyu rabbi ayyu syai'in hadi, ya Rasulullah, kenapa si fulan derajatnya itu naik? Ya Rasulullah, kenapa si fulan derajatnya tinggi di alam barzah? Fayuqal, dijawab oleh Rasulullah, waladuka istaghfarulaka, si fulan derajatnya naik di alam barzah disebabkan karena istighfar yang diucapkan oleh putra dan putrinya. Jadi ketika seorang anak mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya, subhanallah, derajat orang tuanya naik di alam barzah. Jadi di sini para jamaah sekarang kita temukan dalilnya dalam kitab Adabul Mufrad, ternyata fungsi istighfar itu bisa menaikkan derajat orang yang ada di alam barzah. Jadi istighfar itu fungsinya bukan hanya melebur dosa. Kita temukan sekarang juga ada fungsi istighfar itu menaikkan derajat orang-orang yang ada di alam barzah. Nah, permasalahannya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita memiliki anak tapi anak itu nggak mau mendoakan kita? Siapa yang akan mengistighfarkan kita? Disinilah pentingnya sahabat, pentingnya teman para jamaah. Karena itu berkawan ilal jannah, bersahabat ilal jannah, sampai surga. Kalau memiliki sahabat hanya sekilas banyak para jamaah, kita gampang mendapatkan suatu teman, mendapatkan suatu sahabat hanya sekilas. Sekarang bagaimana supaya kita punya teman, punya sahabat yang bisa membela kita sampai di yaumul qiyamah? Karena nanti di yaumul qiyamah ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhisaban. Nah, 3 kelompok manusia di situ. Begitu kita dihisab, kebaikan dan keburukan, kebaikan dan keburukan. Kalau kita ambil pakai angka misalnya, manusia pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya 80, keburukannya 20, berarti dia masuk surga. Lalu manusia yang kedua dihisab oleh Allah nanti, kita balik misalnya, keburukannya 80, kebaikannya 20, masuk neraka. Lalu kelompok manusia yang ketiga dihisab oleh Allah, 50 kebaikannya, 50 keburukannya. Ini yang 50-50. Kelompok manusia yang ketiga ini belum masuk ke surga, belum juga masuk ke neraka, karena masih 50-50. Di mana tempatnya? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada surat Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Nah, di Al-A'raf itulah ditempatkan orang-orang yang amal kebaikannya 50, amal keburukannya 50. A'raf tinggi tempatnya. Jadi ketika dia melirik ke kiri, dia melihat betapa pedihnya siksa orang yang ada di alam neraka. Ketika dia melirik ke kanan, maka dia melihat betapa kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan oleh ahli surga. Maka kisah ini para jamaah bisa dari ayat 45 sampai ayat 50 kalau nggak salah, surat Al-A'raf mengisahkan tentang orang-orang yang ada di Al-A'raf ini, yang amal kebaikannya dan keburukannya 50.
disebutkan ayat ini dalam hadis Rasulullah, dilihat oleh temannya yang ada di dalam surga, kita berkata ya Rob, hum. Ada yang menyebutkan huwa ikhwanun, wa sahabun. Ya. Ada yang menyebutkan dalam satu riwayat itu, ya Allah dia adalah saudaraku, ya Allah dia adalah sahabatku. Lana yusalluna ma'ana. Dulu waktu hidup di dunia ya Allah kami sholat bareng. Kalau bahasa kita, kami sering bareng sholat bersama dia ya Allah. Wa yasumuna ma'ana. Juga dulu sering kami puasa bareng, bahkan buka puasa juga bareng ya Allah. Jadi teman itu yang ada di surga itu dia ngomong kayak begitu. Dia itu sahabat saya ya Allah. Dulu saya sering sholat bareng bersama dia. Dulu saya bahkan sering puasa, sering berbuka puasa bareng sama dia ya Allah. Sering kami satu majelis ya Allah. Tolong ya Allah, tarik dia ke dalam surga. Teman membela kita sampai di yaumal kiamah. Karena itulah para jamaah, pandai-pandai. Harus pandai-pandai, hati-hati dalam mencari sahabat dan teman. Kalau Rasulullah memberikan kita perumpamaan, wahai umatku, kalau engkau bersahabat dengan orang yang baik, seperti engkau berteman dengan pedagang minyak kasturi. Kalau engkau berteman dengan orang yang buruk, seperti engkau berkawan dengan pedagang pandai besi. Sebuah nasihat Rasul berikan kepada kita, karena teman itu ternyata besar pengaruhnya, bisa membawa kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua yang perlu adalah mengistighfarkan mereka. Lalu yang ketiga, kebaikan yang perlu kita persembahkan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita para jamaah, wa infadu ahdihima, menunaikan janjinya. Nah, kalau orang tua kita waktu hidup masih ada janji-janjinya, tunaikan. Terus dia dipanggil oleh Allah, maka kita tunaikan janjinya. Tentunya ketika janji itu tidak membebankan ahli waris. Kalau janjinya terlalu berat, para jamaah nggak kuat kita misalnya, nggak mampu kita, serahkan kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan kita beban. Nah, para ulama muhaddisin menerjemahkan apa maknanya menunaikan janji di sini. Makna menunaikan janji, meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Contoh para jamaah, seumpama ibu kita wafat. Ibu kita biasanya di rumah sholat duha, ibu kita biasanya qiyamul lail, terus dia wafat, maka kita sebagai anak teruskan sholat duhanya, teruskan qiyamul lailnya. Jangan berhenti sholat duha, jangan berhenti sholat qiyamul lail atau tahajud, karena itu kebiasaan ibu kita selagi masih hidup. Artinya apa para jamaah? Disinilah Islam memandang bahwasanya kebaikan itu tidak boleh berhenti bersamaan dengan wafatnya pelaku kebaikan. Silahkan pelaku-pelaku kebaikan sudah wafat, tapi kebaikan tetap disebar di muka bumi ini. Kalau orang tua kita biasa di rumah, hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, lalu dia wafat, maka kita sebagai anak teruskan sholat maghrib berjamaahnya, isya subuh berjamaahnya. Nah, ini yang disebut menunaikan janjinya. Walaupun kebaikan yang dilakukan oleh ibu bapak kita sebiji zarrah kebaikan itu, terus budayakan kebaikan kita. Ingat sekarang ini, mungkin nenek kakek kita sudah wafat, teringat kita kebaikan yang pernah dia lakukan, sekarang kerjakan sebagai wujud bentuk kebaikan yang kita persembahkan kepada mereka yang sudah mendahului kita. Nah, lalu yang terakhir para jamaah di sini, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabatnya, memuliakan temannya. Kalau orang tua kita wafat meninggal dunia, kita tinggal di Bekasi misalnya, dia punya teman di Jakarta Selatan, maka terus muliakan sahabat, rekan ataupun teman orang tua kita. Bahkan kita disebut anak yang durhaka. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat dari orang tua kita pun kita putuskan silaturahim. Maka lanjutkan silaturahim yang sudah dibangun oleh kedua orang tua kita. Pak Ustadz, kami sudah berbuat baik kepada teman sahabat orang tua kami, tapi kebaikan kami tidak dibalas dengan kebaikan. Jadi berubah para jamaah. Jangan kita berharap kebaikan yang kita lakukan itu dibalas oleh dia.
Ketika kita berbuat baik kepada teman, sahabat, kedua orang tua kita, kita tanamkan dalam hati kita, oh ini adalah perintah Rasulullah. Saya berbuat baik kepadamu karena ini perintah Rasulullah. Lalu yang kedua, saya berbuat baik kepadamu karena engkau adalah teman, sahabat dari orang tua saya. Selesai. Anda mau balas ataupun tidak kebaikan tersebut, nggak akan berpengaruh di dalam hati kita. Karena dua sebabnya kita memuliakan dia. Dia adalah sahabat orang tua kita. Ini adalah perintah Rasul. Sehingga semua kebaikan-kebaikan yang kita berikan pada teman, sahabat, orang tua kita, dibalas ataupun tidak akan berpengaruh di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan tentunya harapan kita para jamaah, 4 hal ini salah satu bisa kita kerjakan sebagai bentuk cinta sayang kita kepada sahabat teman kita yang sudah tidak ada di samping kita. Terlebih dia adalah ibu bapak kita, teriring doa tentunya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, nenek kakek kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga semua amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah. Semua kekhilafan kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluas lapangkan dalam kuburnya, dijauhkan dari segala macam azab dan siksa kubur. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya, semoga dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ibu, bapak, nenek, kakek kita yang masih hidup, kita doakan semoga diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita yang senantiasa mendoakan mereka para jamaah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman, takwa, diberikan kita kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.